Nah, teman-teman, kita mau melihat sekarang istilah yang namanya ekspresi boolean. Nah, teman-teman, ekspresi boolean ini dibangun dari elemen B ya, dan atau variabel yang dikombinasikan dengan operator ya. Jadi kalau kita punya B dan operator-operatornya juga elemen unit dan elemen zeronya merupakan aljabar boolean, maka operasi boolean ya itu merupakan pertama, dia setiap elemen di B gitu ya, setiap elemen di B apa saja berarti dia merupakan ekspresi boolean. Kemudian setiap peubah. Kemudian jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, operasi antar ekspresi boolean itu juga merupakan ekspresi boolean gitu ya. Nah, seperti apa sih contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah apa tadi, nilai ya di B. Terus ini juga peubah ya, teman-teman. Nah, peubah. Jadi kemudian ini adalah peubah yang dioperasikan dengan operator boolean gitu ya. Nah, kalau kita operasikan AB dengan misalnya ini ekspresi boolean ya, ini satu ekspresi boolean. Kemudian yang ini juga misalnya ekspresi boolean gitu ya. Jadi kalau kita operasikan dua-duanya, misalnya A tambah B dikalikan dengan A aksen, nah ini juga ekspresi boolean. Jadi kombinasi dari ekspresi boolean juga menghasilkan ekspresi boolean yang lain. Nah, dua ekspresi bernilai ekuivalen jika keduanya bernilai sama, teman-teman. Jadi, misalnya kita bisa menunjukkan yang tadi ya, kalau misalnya aljabar booleannya dua angka, dua nilai ya, maka teman-teman akan melihat di sini pada aljabar biner dua nilai gitu ya, ekspresi A kali B tambah C itu ekuivalen dengan ekspresi A kali B ditambah ekspresi A kali C. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita lihat catatannya ya, setelah tanda kurung, perhatikan prioritas operator ya, teman-teman, yaitu pertama kita harus memprioritaskan operator komplement. Selanjutnya setelah komplement baru operator perkalian, lalu operator penambahan. Gitu ya, itu prioritas operasi pada operator aljabar boolean. Begitu ya. Selanjutnya adalah kita belajar tentang dualitas, teman-teman. Nah, dualitas ini teman-teman, kita lihat seperti apa sih dualitas itu ya. Kita lihat di sini misalkan ada S ya. Itu adalah persamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penambahan dan perkalian juga komplement ya, teman-teman. Maka dual dari S ya, atau ditulis S bintang di sini ya, teman-teman, diperoleh dari S dengan mengganti tanda operator perkalian dengan penambahan, kemudian tanda operator penambahan dengan perkalian ya, kemudian mengganti 0 dengan 1 dan mengganti 1 dengan 0 ya, teman-teman. Jadi dibalik gitu ya, teman-teman. Nah, untuk operator komplement itu tidak diubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat kalau S-nya itu adalah ekspresi yang didefinisikan sebagai A kali B tambah C ya, teman-teman, sama dengan AB tambah AC, maka kita akan mendapatkan dualnya yaitu S bintang, yaitu A ya, teman-teman, ditambah, nah tadinya kan A nya dikali B dalam kurung B tambah C gitu ya, teman-teman. Nah, ini jadi ditambah B tambah C menjadi B kali C gitu ya. Kemudian sama dengan yang di atas A kali B ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau yang di atas A kali B itu ya, yang di bawah jadi A tambah B. Kemudian yang tadinya ditambahkan jadi dikalikan, yang tadinya dikali jadi ditambah gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan dual dari S-nya gitu ya. Itu namanya dualitas. Nah, kita masuk ke hukum aljabar boolean. Untuk hukum aljabar boolean ini sama juga ya dengan hukum-hukum aljabar di logika proposisi gitu ya, teman-teman. Kita lihat yang pertama adalah hukum identitas gitu ya. Kemudian hukum dominasi gitu ya, kemudian hukum komplement, hukum idempoten. Bedanya kan kalau di proposisi kita mengoperasikan sebuah proposisi dengan misalnya nilai true dan false dengan konjungsi dan disjungsi gitu ya, dan negasi. Nah, ini kalau ini kan A-nya di sini adalah elemen gitu ya, elemen dari B-nya itu. Kemudian ada operator penambahan, perkalian, dan komplement gitu ya. Kemudian kalau di aljabar proposisi ada true dan false itu nilainya ya. Kalau di sini ada yang namanya elemen zero dan elemen unit atau elemen terbesar dan elemen terkecil gitu ya. Tapi secara umum bentuknya sama ya, teman-teman. Ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, kemudian di sini juga hukum involusi atau negasi ganda ya, teman-teman. Ada hukum absorpsi atau penyerapan, hukum komutatif ya, bisa tukar posisinya, hukum asosiatif ya, bisa ditukar pengerjaannya gitu ya. Kemudian hukum distributif,
yaitu didistribusikan operasinya ya teman-teman, seperti yang tadi kita juga ini kan hukum distribusi masuk ke sifat apa namanya tadi, aksioma postulat Huntington ya. Kemudian juga hukum De Morgan ya, jadi dimana nanti kalau dinegasikan yang di dalam kurung ini ya teman-teman, dia akan menghasilkan negasi dari masing-masing apa namanya elemennya, dan kemudian operasinya diubah dari penambahan menjadi perkalian dan dari perkalian menjadi penambahan gitu ya. Dan hukum ini ya 0 dan 1 ini negasinya ya. Jadi kalau apa komplement dari 0 ya jadi 1, komplement dari 1 ya jadi 0. Seperti itu ya teman-teman. Dan kita lihat, nah setiap hukum di atas itu masing-masing memiliki dual ya teman-teman. Jadi kalau misalnya A tambah B sama dengan B tambah A ya, dualnya itu A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Itu masing-masing ini memiliki dualnya. Jadi kan ada dua nilai, dua tipe ya teman-teman. Nah kita juga bisa membuktikan setiap hukumnya dengan mengaplikasikan hukum-hukum lainnya. Jadi misalnya teman-teman lihat ya, misalnya di atas sana kan ada hukum idempoten bahwa A dikalikan dengan A sama dengan A. Oh ya teman-teman, belum disebutkan ya bahwa perkalian di sini, untuk perkalian teman-teman bisa membuat tanda titiknya hilang gitu ya. Jadi A kali B itu kita tuliskan dengan AB saja gitu ya. Nah kemudian di sini lihat ya teman-teman, misalnya ada hukum idempoten yaitu A kali A sama dengan A. Jadi kalau A kali A gitu ya, itu ternyata kita bisa pertama menggunakan hukum identitas bahwa A kali A itu ditambah 0 itu kan sama aja dengan A kali A gitu ya, karena dia kalau sebuah elemen ditambahkan dengan elemen terkecilnya gitu ya, maka dia menghasilkan elemen itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, nah dari sini kan angka 0, bukan angka ya, elemen 0 ini bisa kita ubah menjadi A kali A aksen gitu ya, itu di hukum komplement. Kemudian, nah ini karena bentuknya seperti ini, nah bisa kita distribusikan ya teman-teman menjadi bentuknya seperti ini. Jadi mengikuti hukum distributif. Jadi A kali A kan AA, kemudian ditambahkan dengan A kali A aksen. Nah teman-teman kita lihat yang di dalam kurung ya, bahwa yang di dalam kurung itu A ditambah A aksen itu apa namanya memenuhi sifat komplement, dimana A tambah A aksen itu hasilnya 1 gitu ya. Nah teman-teman, kalau A dikalikan 1 itu memenuhi apa namanya sifat identitas atau hukum identitas, yang kemudian hasilnya adalah sama dengan A. Nah maka terbukti bahwa A kali A itu sama dengan A gitu ya. Itu adalah hukum idempoten yang kita buktikan dengan hukum-hukum yang lainnya. Jadi teman-teman juga bisa membuktikan ekspresi-ekspresi yang lain ya, ekspresi-ekspresi boolean yang lain. Nah ini teman-teman bisa latihan ya. Jadi kalau ada ekspresi AB sama dengan A aksen tambah B dikalikan dengan A ya, nah, coba teman-teman otak-atik ya, dimana nanti bentuknya akan sama ya. Jadi sisi kiri itu ekspresi di kiri akan sama dengan ekspresi yang di sebelah kanan gitu ya, dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean yang tadi gitu ya. Nah teman-teman, kita masuk ke fungsi boolean. Nah kalau tadi ekspresi, sekarang kita masuk fungsi. Jadi fungsi boolean itu teman-teman dinotasikan sebagai sebuah fungsi yang memetakan dari B ya yang berdimensi n ke B melalui ekspresi boolean, di mana Bn itu atau B yang berdimensi n ini merupakan pasangan terurut ganda. Nah, jadi dia ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa, nggak hanya satu. Nah di dalam daerah asal B, ekspresi boolean tadi juga merupakan fungsi boolean ya teman-teman ya. Misalnya kita mempunyai fungsi ya, fungsi boolean, misalnya f X fungsi dari X, Y, dan Z gitu ya. Jadi dia kan, jadi ada beberapa pasangan terurutnya, di sini ada 3 ya teman-teman. Nah dia kemudian dipetakan dengan fungsi seperti ini, aturan seperti ini ya. Dia memetakan nilai pasangan terurut X, Y, Z ke himpunan 0, 1. Jadi nanti hasilnya itu 0 dan 1 gitu ya teman-teman. Misalnya tadi ya, kita misalnya mempunyai nilai X, Y, Z. Oh ya teman-teman, sampai di sini kita akan membicarakan fungsi boolean 2 nilai ya teman-teman. Jadi struktur boolean-boolean yang tadi dikenalkan di awal itu merupakan gambaran bahwa struktur boolean itu luas gitu ya, dan bisa didefinisikan dengan definisi beraneka ragam. Nah untuk yang sekarang kita akan membahas yaitu aljabar boolean dengan 2 nilai, yaitu 1 atau 0 gitu ya. Misalnya di sini X-nya itu bernilai 1, Y-nya bernilai 0, dan Z-nya bernilai 0, maka dia akan dioperasikan ya dengan aturan yang tadi gitu ya, dan akan menghasilkan sebuah nilai 1 atau 0. Nah di sini kebetulan hasilnya 1. Jadi operasinya seperti tadi ya teman-teman. Kalau X, Y, Z berarti kan X kali Y kali Z. Berarti dia kan X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah kalau dikalikan kan dia 0 hasilnya gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya 0 itu. Kenapa? Karena kalau dikalikan tadi ya teman-teman, aturannya hanya bernilai 1 kalau semuanya 1 gitu ya. Ini ada 0-nya berarti dia hasilnya 0. Nah yang ini
Kita lihat yang kedua ya, adalah X aksen kali Y gitu ya. X-nya 1 diaksenin jadi 0 gitu ya. Terus kemudian kali Y-nya juga 0. Nah, 0 dikali 0 sudah pasti 0 gitu ya, itu hasilnya. Kemudian ditambahkan dengan tadi ya, yaitu Y aksen. Y aksen kan tadi dia 0 ya, berarti diaksenkan dia jadi 1. 1 kali 1, nah ini baru menghasilkan nilai 1. Nah, kalau ditambahkan ya, kalau ditambahkan dia asalkan ada satu nilai yang bernilai 1, maka dia hasilnya 1 gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah fungsi yang namanya fungsi boolean. Nah teman-teman, peubah dalam fungsi boolean ini disebut literal. Jadi kalau ada f fungsi dari x, y, dan z, dia memiliki 3 literal ya teman-teman, yaitu x, y, dan z. Kalau di aljabar biasa kan variabel gitu ya teman-teman. Nah kalau walaupun misalnya di sini literalnya tidak nampak misalnya gitu ya, misalnya gitu ya, ada fungsi f, X, Y, dan Z, tapi misalnya fungsinya hanya yang muncul X, Z tambah X misalnya ya, Y-nya nggak muncul, tapi ternyata dia ada fungsi Y-nya gitu ya. Jadi dia juga diperhatikan. Fungsi boolean dapat dinyatakan pula dengan tabel kebenaran ya teman-teman ya. Kenapa ya? Karena tadi ya, karena kalau dua nilai gitu tadi kan menjadi menyerupai yang logika proposisi yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah kemudian dua fungsi boolean dikatakan sama kalau ekspresi booleannya ekuivalen ya, seperti tadi ya. Yang ini sama ya. Jadi misalnya buktikan yang ini fungsi f ini dan fungsi h dia fungsi yang sama, kita ya bisa juga menggunakan tabel kebenaran gitu ya.